Asal permulanya saya dari sanggar saya sendiri pada tahun 62, sedangkan Janger 42. Saya kelahiran 47, masuk ke organisasi melajari itu mulai dari tahun 62. Sampai sekarang sudah 61 tahun. Sekolah saya SR dari 53. Itu saya melajari di sekolahan dengan murid-murid dolanan itu loh. Nah, ya undangan tuh. Kalau malam diundang tonggo itu ya dibayar, entah sedikit dibayar, dikasih tanda terima kasih. Dapuan saya mulai saya belajar Janger di sekolahan, dapuan saya sudah dijadikan Minak Jinggo. Sampai sekarang dapuan saya Minak Jinggo. Kalau dulunya ya keadaan budaya Janger Madutomo dulu, pakaiannya saja sudah jauh berbeda. Kalau dulu Makutonya itu pakai daun pertama, terus kertas. Nah, ya. Terus kostum busana tidak cukup sederhana, tidak sederhana. Deker saja setangan. Nah, kalau sekarang tidak, monte sudah mengelap. Ya. Sedangkan yang peran perempuan tidak ada perempuan, laki semua. Mengenai panggung, panggung itu dulu tidak ada genjot tidak ada, listrik pun tidak ada, cukup pakai lampu strongking. Iki enak-enak ini dawu ya raja. Loh. Dipentas ini ya. Deh, nggak kok. Damar kumpanan. Ya damar tadi dikumpul dulu. Kumpulan strongking. Ya itu. Itu perbedaannya. Kalau sekarang kan tidak, listrik, mainan. Ya kan? Itu perbedaannya sangat jauh berbeda. Karena satu merupakan budaya yang dicocok oleh masyarakat Banyuwangi, dan tata kostum, pembicaraan apa itu termasuk unik. Uniknya apa? Pakaian Makuto apa itu dari Bali. Ya, tata bahasa Jawa, lagak-lagak Jawa. Itu jadi saya terharu. Ya. Dan lagi untuk meneruskan perjuangan leluhur saya mulai dulu dari bapak saya, paman saya, ponakan saya ikut di Madutomo. Jadi untuk meneruskan saya melestarikan supaya langgeng kesenian Banyuwangi Madutomo khususnya. Sebetulnya kalau dulu menurut pemerintahan Bapak Joko Supaslamet dulu itu Janger itu bukan nama aslinya. Dulu itu kan namanya kesenian Damarwulan. Ya. Mengapa kok dinamakan Damarwulan? Karena pentas kesana kemari itu yang sering diceritakan adalah cerita Damarwulan Minak Jinggo gitu. Sehingga orang mengatakan bahwa kesenian Damarwulan begitu. Janger itu viralnya sekitar tahun 80-an itu ya. Tahun 80-an viral Janger itu. Karena hampir sama dengan Bali begitu. Dilihat dari musiknya sama dengan Bali, jogetnya juga sama, hampir sama dengan Bali. Tapi di sana ada banyak perbedaan juga. Dari segi musik, kalau musik di Janger Banyuwangi itu yang jelas bisa menirukan Bali, tapi kalau Bali tidak bisa menirukan Banyuwangi itu. Bahkan di dalam satu adegan itu pun terkadang yang dibawakan tuh tidak vakum untuk musik-musik Bali, tapi musik-musik Banyuwangen gitu. Jawa terkadang, contoh seperti lawak, itu pakai larasnya laras Janger itu, tapi gendingnya gending serampat. Serampat itu kan gending Jawa gitu. Jadi di sana dibawakan. Tapi kalau seperti Bali sendiri, kemungkinan tidak bisa seperti itu ya. Jadi kekuatannya satu gitu. Mula KPIku. Cuman saya menjalankan cerita apa adanya pakem. Terutama cerita. Kalau lain-lain itu satu banyak nyanyian. Sekarang ya ada nyanyian tapi terbatas. Enggak kelebih-lebihan. Itu mengenai nyanyian anak-anak perempuan itu 2 kalinya
banyak guyon. Tidak tahu ini bupati, apa ini Pak Lurah, tidak punya aturan. Jadi cerita itu seakan-akan tidak fokus cerita semalam suntuk itu jalurnya baik. Itu saya tidak mau, saya manut apa adanya pakem. Kalau pakem saya dianggap salah, berarti yang dulu itu yang memberi saya lebih dari salah. Karena saya tidak mau alur cerita begini ya begini. Kalau kita boleh dikatakan termasuk Janger yang disiplin, waktu pentas itu tidak boleh kita gurau dan lain sebagainya, tidak boleh. Itu aturannya seperti itu di Madyotomo, ya. Kemudian cerita itu betul-betul di dalam adegan semalam, ya. Dalam adegan semalam itu pakemnya seperti itu, jadi tidak bisa nyimpang dari itu. Atau mungkin katakan sekarang kan sudah banyak Janger-Janger yang lain itu ada istilahnya seling, ya. Seling. Jadi adegan semalam itu kebanyakan dia hiburan atau nyanyi-nyanyi aja. Tapi kalau Banci tidak berani, karena apa? Kita yang jelas mau menyajikan cerita. Menyajikan yang diutamakan orang menanggap kita, mengundang kita itu adalah dari faktor ceritanya gitu. Selama saya guru di Pak Mustabi, itu anggap saja SD. Saya untuk mempertambah ilmu, saya sekolah di orang Bali, namanya Ketut Sunarti. Begitu tambah tari-tarian itu, gerakan-gerakan itu agak banyak berubahnya. Banyak guru dari buku pedalangan saya pelajari, dari orang-orang tersebut lebih dari 5, biarpun cuma sekata 2 kata, itu saya pelajari dan di situ saya koncei apa daripada makna. Mendapatkan penghargaan. 1, Janger saya nomor 1, Madyotomo. Nomor 1, langsung nomor 1. Kedua kalinya saya aktor terbaik. Nomor 3, sutradara terbaik, mendapat 3 penghargaan dari Dispar. Itu bukan saya yang ngaren bukan orang Bistato, orang kampung apalagi sekitarnya. Itu terharu betul dengan saya. Ngundang kalau nggak ada salah, kecewa. Pengundang. Itu jelas, Bu. Bukan saya menonjolkan awak saya, badan saya enggak. Itu. Terus sampai mendapatkan yang barusan tahun 20 maestro. Apa gampang? Cari nama maestro itu apa gampang? Dari pengabdian, iya kan? Saya mulai tahun 79 melebat Janger Banyuwangi Pak Sugio. Saya sebagai santrinya Pak Sugio itu sudah mulai tahun 79 ya. Sampai sekarang ini, sampai tahun 2023 ini. Masih belajar dengan bahasa? Iya, masih belajar sastra maupun joget itu. Makanya saya itu senang kepada Janger Madyo. Janger itu kan ada tarinya, ada ceritanya gitu kan, senangnya gitu. Saya bangga kepada Pak Sugio sebagai pelatih, terutama pelatih sutradara. Nah itu saya bangga kepada Pak Sugio itu sosok orang yang berwibawa untuk Janger. Nah, jadi saya itu nyantri kepada Pak Sugio itu saya senang. Ya, saya senang. Soalnya apa? Ilmu pengertian saya pandai ini ya yang ngajari Pak Sugio. Pak Sugio ini adalah suatu ikon Janger Banyuwangi ya. Beliau ini sudah nggak ada yang sebanding dengan beliau Pak Sugio, karena Pak Sugio ini sangat eksis sekali di Janger. Beliau itu konsisten di dunia Janger. Jadi mulai kesenian pertama sampai sekarang yang beliau gelati cuma Janger. Kalau rata-rata sekarang seniman di Banyuwangi itu seandainya malam main Janger, nanti siang main jaranan atau main angklung atau gandrung atau sebagainya. Tapi khusus untuk Pak Sugio ini, beliau konsisten di satu kesenian yaitu Janger.
dari sekian Janger yang ada di Banyuwangi, yang terdaftar di Dinas Pariwisata itu ada 25 lebih lah Janger yang terdaftar di Dinas Pariwisata. Dan semua tokoh-tokoh utamanya itu pasti ada muridnya Pak Sugio. Bayangkan tokoh utama di Janger-Janger semua itu adalah muridnya Pak Sugio. Apalagi Pak Sugio kan berarti kan tokohnya para Janger di Banyuwangi. Begitu. Jadi kalau tanggapan saya terkait Pak Sugio di Janger Banyuwangi sangat berdampak sekali karena dari beliau bisa menghasilkan murid-muridnya yang sekarang menjadi tokoh-tokoh di beberapa Janger Banyuwangi. Saya pribadi juga ketika kedinasan dan juga mewakili teman-teman di Dewan Kesenian, saya merasa berterima kasih memiliki figur seperti Pak Sugio yang dari tahun ke tahun beliau masih eksis di dunia Janger. Beliau tidak pelit tentang ilmu, beliau masih tetap menyebarkan Janger itu yang seperti apa, bagaimana pementasan yang terbaik, seperti itu. Dan saya harap Pak Sugio jangan bosan-bosan untuk memberi masukan-masukan kepada para junior-juniornya yang ada di Janger demi kemajuan kesenian Banyuwangi. Kalau dulu saya tidak usah cari, anak tersebut datang ke saya minta belajar ikut Janger dulu, tapi sekarang tidak ada. Harapan saya, makanya saya itu Pak cari murid-murid baru yang mau belajar untuk melanjutkan kelestarian daripada Madya Utomo itu. Biar tidak punah, biar tidak mati kasarnya gitu.